Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8, mata kuliah Advanced Software Testing and Quality Assurance. Nah, pada kelompok kami itu ada beberapa anggota dan di antaranya Muhyayal Kadri, yaitu saya sendiri, Muhaidir Nur, Nursalan Ruslan, dan Mustafia. Nah, objek pengujian kami ini adalah SI ya, yaitu SI sekolah, di mana SI ini adalah sistem informasi akademik sekolah berbasis web yang dikembangkan menggunakan Laravel 12 dan pada tugas MIT mata kuliah Scalable System Design. Nah, ini adalah halaman utama atau menu utama. Nah, di aplikasi ini kami memiliki 6 fitur utama, yaitu autentikasi dan RBAC, empat peran. Nah, itu 4 peran di mana ada jurnal mengajar, integrasi sistem, BK dan konseling kesiswaan dan manajemen admin. Nah, di mana juga di sini kita bisa melihat atau integrasi sistem aset hingga automate load testing. Nah, untuk pertama kita akan masuk sebagai admin. Ini adalah admin. Oke, di sini kita bisa lihat di dashboard admin itu ada fitur total guru. Kita bisa menambahkan guru di sini. Kita bisa menambah siswa dan bisa melihat total siswa, bisa melihat total mengajar dan menambahkannya, dan bisa melihat kasus BK. Dan di sini sudah ada fitur CRUD atau eh, create dan fitur CURD atau CRUD. Nah, di sini ada jurnal mengajar, manajemen pengguna, data guru, data siswa, data kelas, di mana kita bisa menambahkan kelas dan menghapus kelas, dan jadwal mengajar. Di sini kita bisa melihat jadwal mengajar para guru, dan kita bisa juga menambahkan untuk jadwal mengajar guru. Oke, untuk pembuka video mungkin cukup begini saja, dan untuk penjelasan lebih lanjutnya, yaitu penjelasan RSS, SRS, dan SDD itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhaidir Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidir Nur. Langsung saja, baik. Pada bagian ini saya akan menjelaskan Software Requirements Specifications atau SRS dan Software Design Document atau SDD yang ini. Nah, dari aplikasi SI sekolah. Nah, SRS itu digunakan sebagai baseline kebutuhan yang akan diverifikasi dan diuji. Nah, pada SRS terdapat 6 fungsional requirements, yaitu autentikasi dan otorisasi, manajemen data master, jurnal mengajar, modul bimbingan konseling atau BK, dashboard dan pelaporan, serta IP integrasi eksternal. Nah, kebutuhan ini mencakup login dan RABC, pengelolaan data guru dan siswa, pencegahan jurnal duplikat, pengelolaan kasus BK, dashboard berdasarkan role, serta endpoint API untuk mengambil data siswa. Nah, untuk non-functional requirements, target response time halaman web
adalah maksimal 2 detik dan API maksimal 800 milidetik. Maaf di sini. Nah, terus target throughput minimal 20 request per second dengan error rate di bawah 1%. Terus masuk ke NFR 03 atau security. Aspek lenjam mencakup keamanan menggunakan bcrypt, CSRF, dan RBAC server side. Arsitektur stateless untuk scalability serta usability dan maintainability. Nah, terus kita masuk ke sini ke SSD atau software design dokumen. Sistemnya menggunakan arsitektur modular monolith berbasis Laravel 12. Nah, kita masuk ke diagramnya yang ini. Pada arsitektur ini request dari klien masuk melalui load balancer atau API gateway, kemudian diteruskan ke modul aplikasi dan menggunakan PostgreSQL Central sebagai single source of truth. Nah, web tier juga bersifat stateless sehingga mendukung horizontal scaling. Nah, terus kita ke API contract. Nah, SDD mendokumentasikan API contract endpoint strip API V1 student digunakan untuk mengambil daftar siswa dan dilindungi menggunakan APK. Jadi SRS mendefinisikan kebutuhan sistem, sedangkan SDD menjelaskan desain teknis yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kedua dokumen ini termasuk untuk menjadi acuan dalam proses pengujian. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan mempresentasikan LF unit dan integration test. Nah, pertama di sini saya akan menjalankan di terminal saya, yaitu PHP Artisan Test. Nah, di sini kami menggunakan PHP Unit 11 sebagai framework unit dan integration testing. Nah, perintah ini yang saya jalankan itu tugasnya menjalankan seluruh tes suite secara otomatis. Nah, di sini Anda bisa lihat tes berjalan per kelas, authentication test untuk FR01 dan role based access test untuk RBAC, student teacher management, untuk CRUD dan data master dan BKKS management test untuk modul BK dan seterusnya. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, di sini ada integration security test fitur, di sini ada tes fitur profile test. Nah, di sini sudah selesai dan tesnya itu ada 102 tes dan 341 assertion dan semuanya pas ya. Tidak ada violet dan null violet. Di sini durasinya ada 71,01 second. Nah, terus yang kedua itu di sini saya akan membuka di fitur admin. Oke, ini contoh integrasi dari tes untuk CRED siswa. Nah, berada di student teacher management. Nah, yaitu tes memverifikasi bahwa saat admin menambahkan siswa, akun user sekaligus dengan password. Jadi ketika admin menambahkan akun siswa, akun user, maka akan dibuat dalam
dengan password sekaligus, yaitu password awalnya yaitu berupa NIS dan dengan nama yaitu namanya 151 karakter ya, ditolak. Jadi tidak bisa melebihi 150. Maka ketika 151 maka karakter itu ditolak. Nah, di sini kita akan masuk di fitur BK manajemen. Nah, di sini juga dan tes BK-nya itu memverifikasi penomoran otomatis ya, di mana kasus BK validasi Anum itu BFA tanggal. Nah, ini dia BFA tanggal dan hingga ekspor PDF, yaitu coverage modul BK mencapai 100%. Nah, itu adalah BFA close tepat 1 hari sebelum report, invalid dan close sampai dengan report. Nah, di bawah valid, yaitu diterima. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu saya akan menampilkan coverage ya, di mana itu sabar saya akan menjalankan. Nah, di sini saya akan menampilkan di integrasi report unit di sini. Nah, oke, ini adalah file report coverage-nya. Di sini kita akan run. Oke. Nah, ini adalah laporan coverage. Sabar, bukan. Aduh. Nah, oke, ini adalah laporan coverage yang sudah tersimpan, yaitu dia menunjukkan yaitu line coverage-nya itu 85,03%, di mana dari 1363 baris kode yang diukur yaitu melampaui target yang minimal 70%. Nah, jadi modul-modul seperti user model, BK cache, integration controller, audit log controller dan seluruh middleware lainnya itu mencapai 100% ya. 100% coverage. Nah, ini seperti observer, provider dan view. Dia itu mencapai 100%. Dan di mana ini berarti setiap baris logika bisnis kritis itu sudah teruji dengan baik. Nah, terus di sini saya akan eh, mendemokan sistem testing menggunakan teknik black box ya. Yaitu saya akan menjalankan lagi web yang tadi. Coba saya ubah dulu ke web tadi. Nah, di sini saya akan testing menggunakan teknik black box ya, yaitu black box covalence partitioning dan boundary value analis. Nah, dari 60 test case yang ada, kami pilih 6 yang paling representatif, yaitu 4 EP dan 2 BFA. Nah, yang pertama di sini kita akan login di modul eh, di modul admin ya. Kita akan login di modul admin sebagai siswa. Nah, di sini ini adalah passwordnya. Nah, dan di sini itu tertulis the credential do not match your records. Nah, artinya TBBO02 Teknik EP ini admin mencoba
Artinya di TCA 06 itu teknik EP siswa mencoba itu mengakses modul admin ya. Tetapi hasilnya sistemnya itu menolak dan redirect ke dashboard siswa disertai flash message error yaitu decredes do not match or record. Nah, di mana RBAC berjalan di server bukan hanya di UI. Nah, kita coba untuk login di Ilham. Nah, seperti ini dia tidak bisa karena kita loginnya di modul admin. Oke, sekarang kita coba lagi untuk tesnya di itu tes kedua tes BO02 EP yaitu NIS duplikat. Nah, di sini saya akan login sebagai admin. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan siswa. Kita nama lengkap ini saja. Terus NIS. Nah, di sini kita akan melihat dulu data siswa dan kita di sini akan menambahkan NIS atau yang sudah ada atau NIS duplikat. Oke, sabar. Status aktif. Kita random saja. Oke, 2012. Aduh. Oke, dan tanggal masuknya itu ya sekarang ya. Tanggal 9, 6 orang tua list. Kita bebas saja. Username bebas. Oke. Dan apa yang terjadi ketika kita memasukkan NIM? Nah, di sini akan muncul yang namanya itu pemberitahuan bahwa Dennis has already been taken. Nah, artinya NIS yang sudah ada itu tidak dapat ditambahkan lagi atau NIS pesan NIS sudah gunakan data tidak tersimpan. Nah, ini adalah aksi teks dari TCB02 EP yaitu NIS duplikat. Dan di sini kita akan melakukan tes lagi yaitu TCB05 BFA yaitu batas panjang nama. Oke, di mana tadi yang saya jelaskan bahwa panjang nama yang bisa kita tambahkan itu adalah 150. Dan ketika melewati itu maka data tidak akan tersimpan. Sini saya akan menambahkan nama yaitu 150 karakter. Oke, mungkin kita tambahkan begini saja sampai kurang lebih melewati 151 karakter. Nah, oke. Kita tambahkan ini apa bisa. Nah, di sini juga akan muncul pemberitahuan bahwa the name lengkap must not the beggar, yang artinya eh, teknik BFA ini yang membedakan BFA dari EP itu kami menguji tepat di titik batas di mana titik batasnya itu 150. Nah, nama 150 itu 150 karakter itu diterima. Nah, sedangkan nama yang melebihi 150 itu langsung ditolak dengan pesan maksimal 150 karakter. Nah, dua pengujian berbeda ini tetapi hanya selisih satu karakter.
Terus ke pengujian selanjutnya kita akan menguji yaitu TCC 02 EP yaitu jadwal yang bentrok. Nah, di sini saya akan menambahkan jadwal di jadwal mengajar. Kita lihat dulu di sini kita akan jam 7 sampai 8.30 kita akan membuat jamnya bentrok. Apakah bisa dengan guru tadi, siapa tadi? Budi Santoso. Sampai jam 10.30. Senin 7.8.30. Sorry teman-teman. Senin 7.30. Budi Santoso, semester ganjil. Senin jam 7 sampai 8.30. Nah, oke, di sini ada pemberitahuan error. Nah, di mana TC 0 C09 ini teknik BFA lagi. Nah, nilai 256 pada field eh, TC C02 EP ini di mana admin mencoba untuk membuat jadwal pelajaran ya, jadwal mengajar. Namun di sini terjadi bentrok di eh, guru ya, di mana guru yang sama dan waktu yang sama juga itu akan ditolak oleh sistem dengan pesan guru sudah mengajar di kelas lain pada rentang waktu tersebut. Nah, ini adalah pengetesan hasil dari tes TC C02 EP yaitu jadwal yang bentrok. Nah, terus di pengetesan selanjutnya TC C09 BFA. Nah, di mana itu adalah batas jumlah siswa hadir. Nah, kita coba lihat di menu jurnal. Oke, di sini di batas jumlah siswa hadir, kita akan login sebagai guru. Oke, kita akan masuk saja langsung untuk sebagai guru, yaitu Budi Santoso.
Nah, di sini kita ke menu jurnal mengajarnya. Nah, di sini kita akan menambahkan jurnalnya. Untuk jadwalnya di sini kita coba ini ya, oke, materi, keterangan kita. Nah, di sini yaitu jumlah siswa aja. Nah, kita akan mengetes di sini, teman-teman. Oke, dan di mana ketika di student present itu 256 akan diterima. Nah, jika student hadir itu 256 itu akan ditolak oleh sistem. Nah, dan ketika 255 itu akan diterima ya. Nah, kita langsung saja untuk membuktikan 256. Oke, di sini kita nol saja. Kita kasih nol. Oke. Nah, kita akan simpan jurnal. Oke, dan di sini tertulis volumes, bilas, dan arrow equal to. Nah, karena seperti tadi saya bilang itu karena di student presentnya itu eh, yaitu 255 ya, sudah dibatasi. Itu hanya 255. Dan ketika eh, angka itu melampaui meskipun satu maka akan ditolak. Nah, di mana C09 di teknik BPA ini lagi nilai 256 pada hasil jumlah siswa ini ditolak. Nah, yaitu melampaui batas tipe data nilai 255 yang diterima. Nah, ini adalah constraint level database yang berhasil kita deteksi lewat BPA. Nah, karena di database-nya itu hanya diterima 255. Maka constraint level database-nya ini berhasil kita deteksi ya lewat BPA. Dan untuk tes selanjutnya itu AP tanpa key. Nah, di sini kita akan lihat lebih jelas di segmen Neman berikutnya. Oke, di sini kita akan beralih ke eh, TCE07 EP yaitu EP tanpa key. Nah, di sini kita akan menjalankan dulu di EP Cypress-nya. Oke, kita akan menjalankan dulu Cypress-nya. Kita pindahkan ke Visual Code. Oke. Ya, terminal kita akan cd untuk final project ini. Kita akan masuk ke folder ini dulu, Prof. Oke, dan di sini kita akan menjalankan Cypress-nya ya, yaitu Cypress Automation. Oh,
Oke, di sini karena kita sudah install, kita tidak perlu install lagi, kita masuk saja di sini. Kita hapus saja ini, Ctrl C saja. Eh, sabar, salah. Kita CD ke sini, teman-teman. Nah, oke, dan kita pastikan jalankan npx first open-nya di sini. Oke, kita tunggu sampai dia berjalan. Nah, mungkin sekitar 5 ya berapa menit lah. Oke, di sini Cypress-nya sudah berjalan. Baik, saya tampilkan dulu di sini. Tidak akan saya tampilkan di mana tadi? Oke, nah di sini untuk untuk UI automation itu kami menggunakan Cypress 13 3 spek file mencakup alur navigasi utama, otomasi dan RBAC, manajemen, data master, admin dan modul guru BK beserta dashboard. Nah, di sini kami akan klik salah satu spek. Sabar. Kenapa putih begini? Oke. Nah, di sini UI-nya itu kami menggunakan Cypress 13 3 spek file itu mencakup alur navigasi utama, RBAC dan autentikasi. Aduh, ini error teman-teman ya. Oke, kita di sini kan aduh. Oke, dan di sini kita akan menjalankan tes lagi. Akan selalu salah satu. Nah, ini adalah 13 ya. Oke, kita sabar. Kita install config-nya dulu di sini. Kita start. Oke. Sini kita sudah masuk di UNM katalognya. Di sini saya akan mengklik salah satu spek dan di sini akan run-nya sabar. Di sini kita merun. Oke, kita tunggu di sini. Kita akan coba di admin data masternya. Oke. Apakah sudah belum tertampilkan? Sabar.
So teman-teman, karena tadi belum tertampilkan ya di. Nah, ini dia adalah dari Cypress-nya. Kita akan merun satu spek saja dulu. Kita akan lihat hasilnya nanti. Nah, di sini loading teman-teman. Nah, di sini kita akan membiarkan saja untuk Cypress-nya itu berjalan otomatis di spek yang admin data master. Nah, kita tunggu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dan perhatikan bagaimana Cypress itu mengoperasikan browser secara otomatis, yaitu login, navigasi, mengisi form, memverifikasi responsif, eh, dan mengganti pengujian manual yang berulang. Nah, dan hasil run sebelumnya itu 18 skenario dari 3 spek. Nah, semua passing roll falling dalam total 1 menit 9 detik. Nah, di tes sebelumnya. Nah, yaitu video rekaman persek tersimpan itu otomatis di folder video atau di folder video. Nah, ini adalah hasil spek dari admin master data di mana itu menitnya, di mana waktunya itu 0,39 second. Nah, di sini selanjutnya di sini saya akan API test dengan Newman lagi, teman-teman. Nah, kita akan mentesnya dengan Newman, ya. Kan tadi ini KPRS dan di sini kita akan tesnya dengan Newman lagi, teman-teman. Nah, oke, dan di sini kita kembali ke visual code-nya. Kita tambahkan ini. Sabar. Kita ke sini dulu. Kita masuk ke folder proyek tesnya. Terus kita ke sini. Sabar. Kenapa error ini, coy? Oh, tidak pakai CD ya. Ternyata kita langsung saja untuk main run Newman ya. Oke, sebelum kita run, kita masuk dulu di folder postman ya, teman-teman. Saya baru ingat. Nah, oke. Dan untuk sekarang kita baru bisa merun untuk Newman-nya di sini. Kita jalankan di terminal. Oke, di sini sudah jalan. Nah, kita tunggu. Nah, Newman itu menjalankan Postman Collection secara headless ya di terminal. Dari terminal ini kita bisa lihat collection ini bersih 7 dan requestnya itu request yang menguji API integrasi eksternal itu yaitu FR6 dan hasil dari 7 request tadi itu requestnya itu 12 assertion dan semuanya itu sukses ya, tidak ada failure teman-teman. Nah, di sini sukses 12 dan total round durasinya itu 4,3 second dan total data reserve-nya itu 19,34 KB. Nah, dan di mana average response time-nya itu
di 597 ms, di mana minimalnya itu 298 ms dan max-nya itu 1121 ms sampai dengan 3334 ms. Nah, dan di sini ada file detailnya di Acer NFR01 itu respon time-nya itu kurang lebih dari 800 ms, dan untuk NFR01 di respons time-nya itu time apinya itu 800 ms ya. Nah, kita perhatikan di request nomor 4 dan 5. Ya ini teman-teman, di FR06 APK 401. Nah, di request tanpa APK ini, di sini di tanpa APK-nya ini eh salah satu keduanya itu mengembalikan 401 auto authority cache ya, atau unauthorized itu di mana sesuai kontrak SSD, yang di mana request nomor 2 itu memverifikasi struktur JSON dan respons sesuai API kontrak, dan termasuk kasus siswa tanpa enrollment yang baru mengembalikan nol dan bukan error ya, tetapi nol. Dan rata-rata respon time-nya itu bisa kita lihat di 300 ya. Di sini di 335 milidetik. Nah, ini 335 milidetik, dan di mana itu jauh di bawah target ADFR ya, di mana 800 milidetik pada kondisi single user ya, atau satu user teman-teman. Nah, oke, mungkin sekian presentasi dari eh, tes dan beberapa tes dari saya, diantaranya ada demo manual sistem testing yaitu test case, dan Cypress UI automation, dan load dan stress test geometer dan analisis ya. Dan untuk presentasi selanjutnya di bagian penjelasan load dan stress test geometer dan analisisnya itu akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Mustafi ya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, teman saya. Terima kasih. Saya Mustafa dengan NIM 105841120423. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Pada bagian ini, kami melakukan load dan stress test menggunakan Apache JMeter versi 5.6.3. Pengujian dilakukan dengan beberapa skenario, yaitu beban 5, 10, 20, 40, dan 60 user secara bersamaan. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana performa sistem ketika jumlah pengguna semakin banyak. Dari hasil pengujian, terutama pada skenario C dengan beban paling berat, terlihat bahwa respon time semakin meningkat seiring bertambah jumlah user. Dari 3 skenario yang diuji, kami menemukan bahwa titik saturasi sistem berada di sekitar 5-3 concurrent user. Artinya, ketika jumlah pengguna sudah melewati batas tersebut, sistem mulai mengalami penurunan performa dan NFR 2.4 mulai terlewati. Kemudian, throughput atau jumlah request yang berhasil diproses per detik berada di sekitar 3,4 sampai 3,9 request per detik. Walaupun jumlah user bertambah, throughput tidak mengalami peningkatan yang berarti. Ingin menunjukkan bahwa server mulai mengalami saturasi atau keterbatasan dalam memproses request. Perlu diperhatikan juga bahwa error yang terlihat bukan berarti error ATP error. Server masih memberikan respon 200 OK, tetapi respon tersebut terlambat. Jadi masalahnya lebih kepada duration assertion failure, yaitu waktu respon melebihi target yang sudah ditentukan. Salah satu penyebab yang diduga adalah penggunaan PHP artisan serve yang menggunakan single thread. Artinya, dalam kondisi banyak request, server memiliki keterbatasan dalam melayani request secara bersamaan. Jadi kesimpulan dari pengujian ini adalah sistem masih dapat berjalan, tetapi performanya mulai menurun ketika jumlah user bertambah. Salah satu NFR yang masih terpenuhi adalah
graceful degradation, karena sistem tidak langsung crash atau kehilangan data, tetapi hanya mengalami keterlambatan. Nah, selanjutnya membandingkan dengan skenario A. Beban ringan 5 user, respon time jauh lebih rendah, kurva bertingkat. Inilah yang memberikan analisis lebih kayak dibanding satu titik data tunggal. Langsung saja. Acceptance testing dilaksanakan dengan 3 responden mewakili dari 3 peran, yaitu peran admin, guru, dan siswa. Nah, masing-masing responden menjalankan skenario sesuai perannya secara langsung di aplikasi. Hasil dari 20 dari 20 skenario diterima, acceptance rate-nya itu 100% melampaui target NFR minimal 80%. Rata-rata kepuasan dari kuesioner disability 4,53 dari 5. Nah, skor tertinggi pada navigasi, persen validasi, dan kepuasan keseluruhan masing-masing. Nah, di sini kita mendapatkan 4,67. Nah, sebagai catatan dari responden, margin layout file PDF BK agak kurang rapi. Nah, ini kami catat sebagai defek DF04 kategori kosmetik. Nah, sistem tetap berfungsi, hanya tampilan yang perlu diperbaiki. Dan keputusan UAT sistem diterima. Nah, selama seluruh pengujian kami mengidentifikasi ada 4 defek, yang dimana pertama DF01 itu kategori minor, tabel violation dan achievement ada di skema database yang belum diimplementasikan. Nah, ini no limitation. Adapun DF kedua dengan kategori minor, akses salah peran mengembalikan redirect 302, bukan HTTP 403. Nah, ini keputusan dari UX LC41. Dan ada pun yang DF ketiga itu dengan kategori mayor. Nah, root registrasi publik masih terbuka. Nah, rekomendasi kami nonaktifkan atau tambahkan approval admin. Dan yang terakhir itu DF04 atau DF04. Nah, di sini dengan kategori kosmetik, yang dimana seperti saya bilang tadi, yang dimana margin PDF itu kurang rapi dan ditemukan di saat UAT. Di sini kami tidak ada defek kritik, tidak mendapatkan defek kritikal, tidak ada kehilangan data, dan tidak ada sistem crash. Nah, sebagai kesimpulan kualitasnya di sini fungsionalitasnya semua 6 FR verifikasi di level unit, integrasi sistem, dan UAT. Constraint bisnis kritis terbukti ditegakkan di sisi server. Coverage 86%, line coverage melampaui target 70%. Nah, keamanan fungsional, password bitrate, SRT aktif, RBAC server side, API key dengan hash equals, audit trails lengkap. Untuk performanya, LFR respon time dan throughput tidak dapat divalidasi penuh pada PHP artificial. Namun desain arsitektur status sudah sesuai dengan horizontal scaling, dan keberterimaan itu acceptance rate 100%, dan skor kepuasan 4,53 dari 5. Nah, sekian presentasi panel
Advanced Software Testing dan Quality Assurance kelompok 8. Sekian dari saya. Bila bisa melihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.